guys, it's me Hakoni and welcome to my channel. Oke, seperti yang kalian lihat di judul, kali ini aku pengen ngebahas apa aja sih yang harus kalian persiapin buat masuk ke jurusan psikologi. Nah, sebelum kita ngebahas apa aja yang harus kalian persiapin sebelum masuk jurusan psikologi, aku mau ngejelasin dulu ke teman-teman semua, kenapa sih video ini menjadi video pertama yang pengen aku share ke teman-teman semua. Nah, seperti yang kalian tahu kan, di tahun 2020, 2021, 2022, lagi pandemi kayak gini tuh, topik tentang kesehatan mental, psikologi itu lagi menjadi topik yang hangat dan banyak banget dibincangin atau banyak banget diperbincangkan. Dan orang-orang akhir-akhir ini sudah mulai aware kan tentang psikologi dan kesehatan mental. Tapi aku mau ngasih peringatan ke teman-teman semua yang punya tujuan buat masuk jurusan psikologi dan ingin kalian masuk psikologi itu untuk berobat jalan, untuk mengobati diri kalian sendiri, lalu untuk kalian yang merasa jurusan psikologi itu keren aja jadi aku pengen masuk jurusan psikologi, atau kalian yang merasa ingin menghindari matematika sehingga kalian memilih jurusan psikologi. Please stop, kalian harus tahu tujuan kalian buat masuk ke jurusan psikologi. Jadi, aku decide buat bikin video ini untuk menghapus stereotip-stereotip kalian atau pikiran kalian tentang jurusan psikologi dan meluruskan pikiran kalian tentang jurusan psikologi. Oke, pertama, apa sih sebenarnya yang dipelajari di jurusan psikologi itu? Oke, kalau kalian search di Google, apa itu psikologi? Tentu kalian akan mendapat jawaban bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau perilaku manusia. Jadi sederhananya, ketika kita masuk ke jurusan psikologi, kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang melatar belakangi perilaku manusia, lalu nama-nama atau istilah-istilah apa saja yang menjadi perilaku manusia, ciri-ciri manusia, kepribadian manusia, karakteristik manusia, bagaimana cara menghadapi manusia, dan lain-lain, itu dipelajari di jurusan psikologi. Dan aku mau ingetin ke teman-teman semua bahwa ketika kalian masuk ke jurusan psikologi, ilmu ini adalah ilmu yang sangat baru yang tidak pernah kalian pelajari sebelumnya, baik di SD, SMP, maupun SMA. Jadi akan lebih baik kalau kalian mempersiapkan diri terlebih dahulu, karena aku pribadi ketika baru masuk ke jurusan psikologi, mengenal istilah-istilah baru ini lumayan agak sulit masuk ke otak aku karena ini benar-benar ilmu baru, sehingga mungkin kalian bisa lebih baik cari tahu dulu. Dan menurut aku, dengan kalian mengklik video ini dan melihat video ini adalah salah satu langkah yang baik, karena kalian berarti sudah mencari tahu atau mencoba mencari apa yang sebenarnya dipelajari di jurusan psikologi itu. Oke, selanjutnya, apakah ketika kalian masuk ke jurusan psikologi sama dengan kalian bisa berobat jalan? Sebenarnya menurut aku nggak 100% kayak gitu, tapi kenapa sih orang bisa beranggapan seperti itu? Seperti yang aku bilang tadi, bahwa ilmu psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yang melatar belakangi perilaku manusia, sehingga mungkin ketika kita masuk ke jurusan psikologi, kita akan lebih mengetahui kenapa kita bisa berperilaku seperti A, B, C, D. Itu karena kita tahu latar belakang dan faktor-faktor yang membangun perilaku seperti itu, dan mungkin kita bisa sedikit lebih mengenali hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari perilaku-perilaku negatif yang berdampak buruk pada diri kita. Dan stereotip yang terakhir, apakah jurusan psikologi itu mempelajari hitung-hitungan atau tidak? Jawabannya iya, kita belajar hitung-hitungan, tapi sebenarnya ini masih simpel atau sederhana banget karena kita hanya belajar statistik, yaitu statistika 1 dan statistika 2 yang membuat kita untuk membantu kita ketika nanti kita melakukan penelitian di akhir perkuliahan, atau yaitu ketika kita menyelesaikan skripsi kita. Karena bagaimanapun ketika kita mendapatkan data dari berbagai banyak data dan lain-lain, kita membutuhkan cara untuk mengolahnya dan mempersingkatnya sehingga bisa terolahlah data tersebut menjadi data yang representable. Oke, jadi jurusan psikologi pasti tetap mempelajari tentang hitungan, tapi kalian gak usah takut karena hitungan ini masih sederhana dan gak akan pusing-pusing banget seperti yang kalian bayangkan. Oke? Terakhir dari aku di video kali ini, apa yang harus benar-benar kalian persiapkan adalah alasan dan tujuan kalian untuk masuk jurusan psikologi. Jangan seperti yang tadi di awal aku sebutin, kalau kalian cuma pengen masuk ke jurusan yang kalian anggap keren aja, kalian hanya ingin bertujuan berobat jalan, atau kalian hanya ingin menghindari hitung-hitungan. Tentu tidak, karena semua stereotip itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi kalian harus benar-benar membuat tujuan yang jelas untuk masuk ke jurusan psikologi. Kenapa sih? Karena jurusan psikologi ini bukan jurusan yang mudah
kalian lewati. Kita itu melewati banyak rintangan dan tantangan. Tugas-tugasnya lumayan berat, dan kalian juga akan menghadapi praktikum-praktikum yang mengharuskan kalian untuk sering bertemu dengan orang banyak, sehingga ini tuh benar-benar jurusan yang sangat membutuhkan mental yang kuat, usaha yang kuat agar kalian nanti tidak gugur di tengah jalan. Jadi kalian harus mempersiapkan mental kalian dari awal sehingga kalian nanti tidak kaget ketika masuk ke jurusan psikologi. Nah, jadi aku mau nitip banget ke teman-teman semua untuk benar-benar mengetahui apakah yang dipelajari di jurusan psikologi ini adalah benar-benar yang kalian ingin pelajari, dan apakah prospek kerja untuk masuk ke jurusan psikologi ini benar-benar prospek kerja yang kalian inginkan, sehingga ketika kalian berkuliah di jurusan psikologi, mau seberat apapun itu, kalian tetap punya tekad dan motivasi di dalam diri kalian, sehingga kalian tidak gugur di tengah jalan dan menyia-nyiakan waktu dan menghabiskan uang kalian, oke? Jadi kalian benar-benar harus punya alasan dan tujuan yang jelas, supaya motivasi kalian akan selalu kuat di setiap semesternya. Semangat buat teman-teman semua yang sudah tertarik dan ingin masuk ke jurusan psikologi ataupun yang sudah menjalaninya. Sama seperti aku, semoga kita tetap kuat menjalaninya. Oh ya, dan aku mengingetin bahwa ketika kalian lulus dari S1, kalian nggak langsung menjadi profesi psikolog, dimana kalian harus melewati S2 dulu untuk menjadi profesi psikolog. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa kalian yang masuk ke jurusan psikologi ini adalah harus menjadi orang-orang yang tangguh, kuat mentalnya, dan punya motivasi yang kuat. Oke, kira-kira segitu yang bisa aku share ke teman-teman semua. Dan kalau ada hal tentang jurusan psikologi lain yang ingin kalian ketahui, boleh komen di bawah. And semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalian boleh share ini ke teman-teman. And please like this video. And I will see you in my next video. Bye!